Tanak, Jiplak, PL itu perjanjian lama, atau sebaliknya, bagaimana dengan kitabmu dan Alkitab bahasa Arab. Bapak Ibu Saudara, ini tak kasih bocoran ya, kepada yang masih saja ngobok-obok Alkitab. Saya kasih bocoran, saya dapat banyak WA. Pak Pendeta HTD, kami sebenarnya tidak suka itu Pak, dengan mukalaf yang ngobok-obok Alkitab. Menurut kami dosa Pak. Duh, apalagi dia juga bukan ustadz. Wahai Anda yang ngobok-obok Alkitab, kamu ustadz bukan? Bukan Pak, kamu orang sekolahan bukan? Bukan, kamu cuman merasa sok pinter. Tak kasih tahu bocorannya. Ya, mayoritas gak suka dengan tingkah laku kamu. Mereka menganggap dosa loh. Ya, ngobok-obok, jelek-jelekin keyakinan lain, bongkar-bongkar kitabnya orang lain, itu dosa loh. Ya, mereka masih waras. Sorry nih, saya mesti memakai bahasa begitu. Ya, ada yang menganggap kamu nggak waras loh. Ya, kamu cuman mantan. Mungkin mantan Katolik, di Katolik juga pendeta juga enggak. Mungkin mantan Tritunggal, hanya merasa sok pinter. Ustadz juga bukan. Kamu mau mendalami kitabmu juga nggak bisa, karena kamu bukan orang sekolahan. Mestinya kamu sekolah dulu sana. Ya, mendalami Alkitab juga nggak bisa, cuman merasa sok pinter doang. Kamu membuat narasi ya, perjanjian lama jiplak, Tanak dan Talmud. Kebalik ndul. Ya, perjanjian lama ditulis oleh Musa, anggap saja dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai era Maleaki. Maleaki itu mungkin antara 400 sampai 300 sebelum Masehi. Jadi perjanjian lama itu dari 1500 sebelum Masehi sampai sekitar 350 lah. Cari titik tengahnya ya. Sebelum Masehi. Lalu muncul Tanak dan Talmud. Oleh Yesus dikatakan begini. Kamu menduduki kursi Musa, ya. Matius 23 ayat 2. Merubah-rubah seenak perutmu sendiri. Tanak Talmud baru muncul 300 sebelum Masehi. Sementara perjanjian lama dari 1500 sebelum Masehi sampai 350 sebelum Masehi. Jadi yang jiplak yang mana? Yang jiplak Tanak dan Talmud menjiplak perjanjian lama. Kita kasih tahu ya, Ndul, kamu bernarasi ya. Bernarasi yang tidak terdidik ya. Kamu bukan orang sekolahan, selain kamu cuman merasa sok pinter. Tak kasih tahu mereka ya, mayoritas ya yang masih waras, mereka juga tidak suka ya menjelek-jelekan keyakinan umat lain. Betul ya, saudara-saudaraku dari luar Kristen, mayoritas. Apakah Anda suka dengan orang yang menjelek-jelekan keyakinan orang lain, baik itu kitab sucinya atau apapun juga? Nggak ada yang suka toh? Ya, yang benar apa? Toleransi, saling menghargai. Jadi Tanak dan Talmud menjiplak perjanjian lama. Lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan kitabmu, hubungannya dengan Alkitab bahasa Arab? Itu mbok kamu jawab. Kamu pelajari ke? Ya, Alkitab terjemahan bahasa Arab lebih dulu ada daripada kitabmu. Wes to, ayo dipelajari. Ya, apakah jangan-jangan bernasib sama seperti Tanak dan perjanjian lama? Itu jauh lebih penting ya, kamu pelajari ya. Seperti itu ya. Ingat ya, kamu ustadz juga bukan. Bukan orang sekolahan kamu. Ya, nggak punya basic. Nah, kalau HTD beda, HTD orang sekolahan ya. Aku sarjana Alkitab dan master Alkitab, orang sekolahan ini. Dan saya tidak pernah ngobok-obok keyakinan lain. Kitabnya keyakinan nggak pernah saya. Saya juga dosa, merasa dosa
kalau saya menjelekkan umat lain, keyakinan lain, itu saya juga merasa dosa. Makanya tidak pernah track recordnya HTD ya. Ya. Nah, saudara-saudaraku dari luar kekristenan menganggap kamu nggak waras loh, Ndul. Cuman bermodal sok merasa pinter doang. Ya, Tanak dan Talmud muncul sekitar 300 sebelum Masehi. Ya nggak usah ngomong Septuaginta loh, makin ora waras kamu ya. Tanak dan Talmud muncul sekitar 300 sebelum Masehi, sementara Perjanjian Lama dari sejak 1500 sebelum Masehi sampai 350 era Maleaki. Yesus sendiri berkata, kamu menduduki kursi Musa. Ada ayatnya. Jadi kalau HTD ini ngomong pakai ayat. Ya, tidak mungkin Perjanjian Lama jiplak Tanak. Orang-orang yang mengimani Perjanjian Lama itu jadi Kristen ya, 12 murid, 70 murid ya. Dan orang yang ikut makan 5 roti 2 ikan dan seterusnya. Sekitar kalau kali 4 aja, kalau satu orang anaknya 2 kan berarti sudah 40.000. 40.000 dari 200.000 ya, antara 15 sampai 20, anggap saja 17,5% lah, yang paling logis ya. Hanya 17,5% yang percaya Yesus, itu yang mengimani Perjanjian Lama. Kalau yang Tanak Talmud ini yang mayoritas. Bagaimana dengan status kitabmu dengan Alkitab bahasa Arab? Ya, mending kamu pelajari itu. Ingat ya, kamu bukan ustadz, kamu juga bukan pendeta juga. Ya, nggak punya modal sebenarnya, nggak punya modal. Modalnya cuman sok merasa pinter. Bro, dosa lo. Bohong kalau dibilang tidak dosa. Orang-orang yang waras mengatakan, kalau kamu mau mengedukasi, ya, edukasi pakai kitabmu dong. Lalu ketemu sama orang-orang Kristen yang berkualitas. Contohnya ketemu sama HTD. Ya, kalau aku kan nggak mau nanya, kamu yang nanya. Ya, kok HTD nih, Kohtan, ini apa ini? Ya, Kisah 2 ayat 32, ini apa? Yesus dibangkitkan Allah apa nih? Tanya aja. Tuhan kok mati? Ya, tanya. Tapi kamu jangan membuat narasi ya. Wong kamu juga bukan mantan pendeta, juga bukan. Ya. Juga bukan ustadz. Ya, makanya kamu bingung tuh mau jelasin kitabmu sendiri, kamu juga nggak paham, kan kamu nggak sekolahan. Cuman modal sok pinter doang loh. Mau jelasin Alkitab juga nggak bisa, wong kamu juga nggak punya dasar sekolah. Ngaku-ngaku ada yang ngaku-ngaku. Ya, makanya toleransi saja bro ya. Umat mayoritas yang waras mengatakan kamu nggak waras loh. Ya, dan itu dosa ya. Benar ya saudara-saudaraku dari luar Kristen, kalau ada yang ngaku-ngaku mantan Kristen terus pindah keyakinan, terus dia mengobok-obok kitab Kristen, secara hati nurani apa? Dosa. Sama, saya juga mantan dari bukan Kristen, saya dari Kristen, saya ngasih contoh, nggak pernah saya ngobok-obok. Saya juga sama, merasa berdosa kalau saya jelek-jelekin keyakinan lain. Terus kita toleransi saja ya. Ya, narasimu itu tak lebih dari cuman merasa sok pinter. Ingat ya, nancep ini ya, kamu itu ustadz juga bukan, nggak punya modal sekolahan, cuman merasa sok pinter. Merasa sok pinter doang, merasa itu. Ya, tanya aja ke HTD. Ya, nomor HP ada di mana-mana. Paling baik itu ketemu lah. Aku kan orang Cibubur, mudah sekali ditemuin gitu loh. Nggak ada apa-apa, temu tanya sana sini. Happy kok, ngopi-ngopi, sip kok. Sama HTD itu seperti itu. Ya, tapi kan nggak sensasional Pak. Ya ditayangin langsung juga nggak apa-apa kok. Orang mencerahkan, bukan untuk menghujat caci maki. Ya, tayangan-tayangan dengan pendeta HTD itu tidak untuk hujat caci maki, tapi mencerahkan. Oh, seperti itu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya bro ya. Saya sudah jawab ya, mana yang benar ya.
Tanak njiplak PL atau PL njiplak Tanak. Tanak Talmud njiplak PL. Lalu coba pikirin bagaimana status kitabmu dengan Alkitab bahasa Arab. Ayo, ya. Apakah jangan-jangan sama statusnya seperti Tanak kepada PL? Itu jauh lebih penting kamu pelajari daripada kamu membuat narasi-narasi yang tidak berdasar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Nah, itu baru ciamik. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang mayoritas yang sudah sering WA ke saya dan mengingatkan ya, kalian para mukalaf ya yang ngopo-opo Alkitab, tak kasih tahu ya, orang lain mayoritas mengatakan itu dosa, Ndul. Dosa. Menjelekkan keyakinan lain itu dosa. Apalagi kamu tak bermodal. Ya, sekolah ustadz juga enggak. Ya. Seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ya, harus saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.